Puji nama Tuhan, mari kita pujikan memasuki gerbangnya. Tuhan
kekuatan dan mazmur kita semua. Mari kita sambung pujian kita, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Biarpun kita seringkali pergi meninggalkan hari-harinya Tuhan, tapi Tuhan Yesus tetap setia. Karena Dialah segala-galanya buat kita, hidup kita. Puji nama Tuhan, mari kita sambung pujian kita. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dengan kasih Kristus bangkit berdiri, saudara. Dia
madu, bahkan lebih dari madu, bahkan melebihi apapun juga yang ada di dunia ini ya saudara. Karena Tuhan Yesus tidak ada duanya. Puji nama Tuhan. Kita sambung pujian kita sak jegi kulon derek Gusti. Saya tadi terlambat karena saya mau berangkat itu
pusing berdiri, pusing. Saya tumpah-tumpah maaf bicara saudara. Karena beberapa hari tidak makan, cuma minum. Pahit rasanya minum. Tapi puji nama Tuhan, kalau saya masih diberi kekuatan, itu semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Esther tadi juga sudah mandi saudara, tapi mengeluarkan keringat dingin kan juga tidak makan beberapa hari. Terus tidak enak di rumah saja, saya bilang gitu. Dia juga merepes saudara. Maunya ingin ke gereja tapi lemah tubuhnya saudara. Tapi saya yakin dan percaya jamahan Tuhan sangat luar biasa, pasti akan menyempurnakan kesehatan kami berdua juga saudara semua. Puji nama Tuhan. Kalau belum ada, mari kita berdiri saudara. Kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan Engkau ada bersama. Di setiap musim
semua pergumulan-pergumulan kami Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Engkau sendiri yang mengirimkan pertolongan itu bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami. Tuhan lawat setiap kami Tuhan. Tuhan bukakan tikap-tikap firman-Mu bagi setiap kami. Tuhan puaskan, Tuhan kenyangkan bagi kami yang haus dan lapar akan Engkau. Haus dan lapar akan firman-Mu Tuhan. Berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan pakai lebih hari heran di hadapan kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami buka pinta beralaskan doa ini hanya di dalam berat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Salam. Selamat pagi menjelang siang. Selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Di minggu yang terakhir di bulan Mei di tahun 2024, Bapak Ibu Saudara, kita boleh kembali lagi bersekutu. Haleluya. Semua yang terjadi dalam hidup kita adalah kemurahan Tuhan. Amin. Sebab itu tidak ada alasan untuk saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai anak-anak Tuhan untuk kita tidak bersyukur. Setiap hari dalam kondisi apapun firman Tuhan bilang supaya kita belajar bersyukur kepada Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau sama-sama buka Alkitab kita. Kita mau lihat kebenaran firman Tuhan bersama. Kita mau belajar bersama pada saat pagi menjelang siang ini, di mana firman Tuhan terambil di dalam kitab Perjanjian yang Lama, di dalam kitab Esra pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-10. Kalau kemarin hari Kamis belum selesai penyampaian renungan firman Tuhan di dalam kitab Esra pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-10, tetapi sebelumnya saya akan baca untuk kita semua dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Dan pada pembacaan di ayat yang ke-10 kita sama-sama baca. Ada haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sudah dapat Bapak Ibu Saudara bisa katakan amin? Oh iya, sudah ada di belakang saya dan di depan saya. Esra pasalnya yang ke-7 ayat 1 mulai sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Esra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Tuhan. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya bin Asaria bin Hilkiah bin Salum bin Sadok bin Ahitub bin Amaria bin Asaria bin Merayot bin Seraya bin Uzi bin Buki bin Abisua bin Pinehas bin Eliasar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel, dan raja memberi dia segala yang diingininya. Oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pula ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman Raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Ayat 10 sama-sama, 2-3. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Torah Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita mau melihat sikap
dari seorang imam yang namanya Ezra terhadap firman Tuhan. Ya, kalau kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara mengikuti pembacaan firman Tuhan yang saya bacakan, di mana mulai dari ayat 1 dikatakan bahwa Ezra bin Seraya bin Asaria dan seterusnya. Pada ayatnya yang ke-5 dikatakan dalam susunan keluarga, ya, keturunan daripada Ezra ini ternyata dia bagian daripada keluarga besar Imam Harun. Imam Harun ini adalah saudara Nabi Musa, ya. Jadi Imam Harun ini di mana dia memperanakan, dia punya cucu, cicit dan seterusnya sampai kepada Imam Ezra. Itu tidak tahu sudah keturunan yang keberapa, Bapak Ibu Saudara. Bisa Bapak Ibu Saudara lihat. Ke-17 kata Bapak Gembala, ya. Jadi di mana Ezra ini dia bukan hanya sebagai imam, tetapi dalam Alkitab kita dikatakan dia juga sebagai seorang yang mahir dalam Taurat Musa. Dia seorang ahli kitab, ya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, saat itu Ezra dia bukan tinggal di tempat yang bebas, bukan tinggal di tempat yang nyaman seperti kita, bebas, merdeka, ya. Mau tidur dimanapun oke, mau pergi kemanapun oke. Tetapi saat itu Ezra dia ada di dalam pembuangan, dia ada di negeri orang, ya, di negara asing bagi dia, yaitu Babel. Karena orang Israel waktu itu menjadi tawanan dan dibawa ke negeri Babel, Bapak Ibu Saudara. Dan ternyata selama dia ada di Babel, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya, Ezra ini dia punya satu sifat atau satu kegiatan yang luar biasa, ya, yang baik. Di mana dikatakan di dalam Alkitab kita, dia seorang yang belajar tentang kitab Taurat Musa. Dia juga seorang ahli kitab, ya. Jadi boleh saya katakan hari-hari yang Ezra lalui, dia tidak lupa dengan firman Tuhan. Di sini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam ayat yang ke-10 dikatakan sebab Ezra dia bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Ezra ini saya katakan dia punya keinginan yang kuat, dia punya kemauan yang begitu besar untuk dia meneliti Taurat Tuhan. Saya katakan tadi dia bukan ada di tempat yang enak, yang bisa saja sewaktu-waktu dia buka kitab Taurat Musa dan dia pelajari. Tetapi ada banyak mungkin hal yang bagi dirinya tidak memungkinkan untuk dia belajar, untuk dia meneliti kitab Taurat Musa. Tetapi di sini Bapak Ibu Saudara menjadi satu pelajaran bagi saya dan bagi Bapak Ibu Saudara, bagaimana Ezra itu dia punya tekad yang kuat, dia punya keinginan yang kuat, ya. Kalau saya mau hubungkan dengan kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-11, apa kata firman Tuhan di sana Bapak Ibu Saudara? Berkaitan dengan tekad Ezra yang begitu kuat. Sekali lagi dia adalah imam, dia adalah ahli kitab, dia adalah juga mahir tentang Taurat Musa. Kalau saya baca di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kita kepada kitab Ezra, dikatakan Ezra itu bertekad, ya. Saya boleh ambil satu kesimpulan untuk membuat satu tema pada pagi hari ini, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya terhadap firman Tuhan itu, ya. Tentu ada banyak langkah yang harus kita ambil Bapak Ibu Saudara. Kalau saya baca di dalam
firman Tuhan terjemahan lama dikatakan Esra pasal 7 ayat 10 itu dikatakan di sana Esra sudah membetulkan hatinya akan menyelidiki Torah Tuhan. Kalau bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan Esra telah mencurahkan segala perhatiannya. Ya. Jadi satu tekad yang ada di dalam hati Esra untuk dia menyelidiki, meneliti firman Tuhan itu memang betul-betul dia sudah persiapkan Bapak Ibu Saudara. Jauh-jauh hari sebelum dia diutus untuk atau diberi izin oleh raja untuk kembali ke Yerusalem, jauh-jauh hari dia masih ada di pembuangan di Babel itu, dia sudah dikatakan membetulkan hatinya, ya, mencurahkan segala perhatiannya kepada firman Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, dia mempersiapkan itu bukan 1-2 hari tentunya. Berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan dia mempersiapkan semuanya itu. Hal ini bukan usaha emosional yang mendadak, bukan usaha yang otomatis, melainkan ada satu kerja keras di dalam pribadi Esra sebagai seorang peneliti kitab Torah Musa, sebagai ahli kitab, sebagai imam. Saya boleh katakan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dia mempersiapkan semuanya Bapak Ibu Saudara, ya. Dan tidak lepas dari itu, kita tahu ya, kehidupan orang Israel sebelum mereka masuk di pembuangan Bapak Ibu Saudara, bisa kita lihat di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 6 sampai 10. Ini kehidupan orang Israel zaman dulu, ya. Sudah ada yang dapat? Kitab Ulangan pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-6 sampai 9 saya baca. Haruslah engkau mengajarkan, ini mengenai kitab Torah, mengenai firman Tuhan, ya. Ada satu perintah yang harus dikerjakan oleh semua orang Israel, oleh semua orang yang percaya Tuhan saat itu. Jadi bukan hanya orang tua, bukan cuma kakek nenek, tetapi turun-temurun Bapak Ibu Saudara, ya. Haruslah engkau mengajarkannya. Sudah dapat? Ulangan pasal 6 ayat 6 mulai. Ayat 7 maaf, ayat 7 mulai. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ya, bagaimana mereka merindukan firman Tuhan itu jangan sampai ada yang lepas dari kehidupan keturunan dari orang Israel. Sehingga firman Tuhan itu harus diperkatakan. Amin. Harus diperkatakan Bapak Ibu Saudara. Dikatakan mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau sedang tidur, apabila engkau sedang berjalan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, ya. Engkau berbaring, maksud saya. Kalau tidur tak mungkin mau ngomong firman Tuhan. Wes pulas gitu ngorong-ngorong, nggak mungkin. Maksud saya berbaring, dan firman Tuhan berkata demikian. Saat engkau berbaring dan apabila engkau bangun, ya. Jadi kalau bangun pagi, jangan dulu kita sebagai orang ibu rumah tangga jangan dulu langsung mikir kompor Bapak Ibu Saudara, ya. Mikir apa dulu? Berdoa, baca firman Tuhan. Amin. Bapak-bapak jangan dulu bingung minta kopi, minta teh, ya. Duduk bersama, berdoa dan baca firman Tuhan. Kadang kita baca juga, kadang-kadang kita lupa, betul. Apalagi yang tidak pernah baca.
Apalagi yang tidak pernah mau dengar firman Tuhan. Sebab itu kita diberikan telinga oleh Tuhan. Masuk telinga kiri, masuk telinga kanan, turun dalam hati kita. Amin. Jangan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan atau sebaliknya. Tetapi biarlah firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita baca itu masuk di dalam hati ini. Amin. Dan jadikan tanah hati kita bukan tanah hati yang jahat, tetapi atau tanah hati ada 4 macam tanah, ya, yang menggambarkan hati manusia. Jangan menjadi hati yang ada di pinggir jalan, hati yang berbatu-batu atau tanah yang berbatu-batu. Tetapi firman Tuhan, biarlah jadikan hati kita, tanah hati kita ini tanah hati yang baik. Amin. Kalau tanah hati yang baik itu Bapak Ibu Saudara, saat benihnya itu ditaburkan, benihnya itu tidak akan mati. Amin. Dan firman Tuhan itu bagaikan benih, ya. Tuhan Yesus yang menaburkan benih itu kepada kita. Dan saat tanah hati kita baik, dikatakan benih itu akan hidup, dia bertumbuh, dia berbuah, menghasilkan berapa kali ganda, saudara. Matius pasal yang keberapa itu? Ke-13 kalau saya tidak keliru. 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda. Ada haleluya. Makanya jangan biarkan firman Tuhan itu hilang dari kita. Karena sebagaimana Esra dikatakan di dalam ayat yang ke-10, sebab itu Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau bicara tentang meneliti firman Tuhan, meneliti kitab Taurat itu, ya, kita boleh melihat dalam Alkitab kita, dalam kitab suci kita, bahwa Alkitab itu banyak, ya, digambarkan dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Kita mau melihat dari yang mana dulu, Bapak Ibu Saudara? Mau melihat dari yang keras dulu atau yang dimana bisa membangkitkan, ya, kerinduan kita untuk kita rindu firman Tuhan. Kita mau melihat firman Tuhan itu bagaikan apa, saudara, dalam hidup kita yang mau seperti Esra, yang punya tekad, yang punya keinginan kuat untuk meneliti Taurat Tuhan. Ada haleluya. Kita mau melihat di dalam Alkitab kita. Buka Alkitab kita Mazmur. Kita tandai dulu kitab Esra. Kita buka kitab Mazmur pasal yang ke-119. Mazmur 119 ayatnya yang ke-103. Firman Allah di sini dikatakan, Mazmur 119 ayat 103 berkata, betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Di sini Bapak Ibu Saudara kita mau melihat, ya, firman Tuhan itu bagaikan madu. Siapa yang belum tahu madu di sini? Coba angkat tangan. Di pastori itu ada madu, tetapi mungkin itu bukan madu asli. Ya, madu berkat. Pas doa malam di Ngunut dibagikan madu, setiap hamba Tuhan itu dapat 1 botol madu yang biasa dijual di Alfamart. Ya. Dikatakan di sini, betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku. Tahu langit-langit? Semua punya langit-langit. Bukan langit sana, saudara. Di mulut ini, kalau yang di atas ini dibilang langit-langit, lebih daripada madu bagi mulutku. Ya. Kalau saya melihat Bapak Ibu Saudara di YouTube, ya, seperti apa madu itu? 1, rasa madu itu apa? Manis, ya. Dan firman Tuhan katakan seperti itu, ya. Madu itu manis, bahkan dikatakan sifat, ya, dimana madu itu tidak ada efek sampingnya. Kalau itu madu asli, ya Bapak Ibu Saudara, bukan madu-maduan gitu, ya, bukan madu buatan. Karena sekarang juga banyak madu palsu yang dijual di sana, di luar sana. Tetapi madu asli itu dikatakan tidak ada efek samping di saat kita mengkonsumsinya, ya.
Bahkan madu itu juga dikatakan dia antiseptik untuk kekebalan tubuh. Ya. Di mana tubuh kita tidak mudah diserang penyakit. Dengan kata lain, madu itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan menyembuhkan kita. Haleluya. Ya. Jadi fungsi daripada madu itu banyak Bapak Ibu Saudara. Saat manusia mengkonsumsinya, saat kita minum atau kita pakai, ternyata madu itu juga dia mempunyai sifat hidrofobis yang menarik air dari lingkungan sekitarnya. Ya, jadi kalau ada luka Bapak Ibu Saudara, luka borok, ya, tidak tahu di kaki, di tangan, apa di mana, Bapak Ibu Saudara, madu itu kalau dioleskan di luka, di mana luka yang ada di tubuh kita, maka luka itu tuh akan dapat mengering, ya. Kalau itu madu asli, ya. Jadi air yang ada di sekeliling luka itu akan ditarik, akan disedot oleh madu. Ya. Bahkan madu itu juga dikatakan menguatkan imunitas manusia dan menambah stamina bagi kita. Dan satu juga, dia meningkatkan daya ingat manusia. Jadi anak-anak, kalau mama-mama mau suka anaknya itu daya ingatnya lebih lagi, konsumsi madu. Tapi ingat, madu yang asli. Kalau madu yang dibuat dari gula itu bisa-bisa diabetes. Madu asli Bapak Ibu Saudara. Jadi begitu juga fungsi daripada firman Tuhan untuk kita anak-anak Tuhan. Amin. Di saat firman Tuhan itu kita konsumsi setiap hari, di saat firman Tuhan itu kita nikmati setiap hari, menjadi bahagian hidup kita, ya, bukan hanya menguatkan tubuh jasmani kita, terlebih menguatkan iman kita. Amin. Untuk kita mampu melangkah di dalam kita menghadapi kondisi dunia ini. Ya. Kondisi dunia ini tidak menentu, saudara. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita besok. Masih misteri, bukan? Tidak ada kita yang bisa menentukan, oh iya, besok akan baik. Tetapi sebagai anak Tuhan kita mempunyai keyakinan, kita mempunyai kerinduan, kita mempunyai percaya hari besok lebih baik dari hari ini. Amin. Tetapi kembali lagi, keadaan dunia ini misteri bagi kita. Kita tidak dapat memprediksi, ya, apa yang akan terjadi besok. Tetapi ketahuilah Bapak Ibu Saudara, dengan kita banyak menikmati firman Tuhan, ya, seperti yang dikerjakan oleh Ezra, ya, firman Tuhan itu dikatakan dia menjadikan firman Tuhan itu yang menjadi satu kekuatan. Yang saya ambil pagi hari ini, firman Tuhan itu bagaikan madu, ya, menyembuhkan setiap luka. Amin. Memberikan kekuatan untuk kita saat kita tidak berdaya, memberikan daya ingat kita. Mungkin kita sudah lupa firman Tuhan yang berapa waktu lalu kita pernah dengar, kita pernah baca. Tetapi kalau kita kembali lagi datang sama Tuhan dan kita punya kerinduan, aku mau menikmati firman-Mu yang bagaikan madu itu, kita dapat mengingat lagi firman Tuhan itu. Puji Tuhan. Kalau mungkin ada hati-hati yang luka Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dapat mengobati itu. Amin. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu seperti apa untuk kehidupan kita sebagai manusia, ya? Ada banyak sebenarnya yang saya tulis di sini. Kalau hari Kamis kemarin saya katakan firman Tuhan itu bagaikan benih, firman Tuhan itu bagaikan susu yang murni. Tetapi pada pagi hari ini kita mau melihat, dikatakan firman Tuhan itu seperti roti. Tahu yang dikatakan Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes pasalnya yang tentang roti hidup. Yohanes berapa itu? Tentang roti hidup. Yohanes pasal yang ke-6 ayatnya yang
ke-25 sampai 59 Bapak Ibu Saudara. Ayat 35 dikatakan, Yohanes pasal 6 ayat 35, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Amin. Yesus adalah roti hidup. Firman Tuhan itu bagaikan roti bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Amin. Di saat kita mengkonsumsinya, kita akan kenyang. Di saat kita menikmati, kita makan roti itu, ya, firman Tuhan itu kita nikmati, kita kecap, kita masukkan dalam hidup kita, di hati kita yang baik ini. Firman Tuhan itu akan menjadi kekuatan untuk kita. Karena fungsi roti itu antara lain memberi energi dalam tubuh manusia, memberi protein, kalsium, fosfor, ya, karbohidrat, ya. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, dan roti itu fungsinya juga untuk memberi tenaga buat tubuh kita. Haleluya. Sebagaimana madu juga dia memberikan kekuatan baru untuk kita. Roti itu juga memberikan tenaga di dalam hidup manusia. Berarti Yesus Tuhan sebagai roti hidup itu, firman Tuhan itu menjadi kekuatan buat kita. Amin. Tidak membuat kita lemah, tidak membuat kita sakit, tetapi memberikan kita energi untuk kita mampu menghadapi dunia ini. Amin. Untuk kita mampu menghadapi tantangan sebesar apapun yang ada di depan kita. Makanya jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Biarlah di hati kita punya komitmen, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Karena dia roti hidup yang datang dari sorga, ya. Jelas dia katakan di sini, bukan orang lain yang katakan lagi Bapak Ibu Saudara, tetapi Yesus katakan, "Akulah roti hidup." Ya, barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar, dia akan kenyang, dia akan kuat, dia akan punya tenaga untuk menghadapi kondisi dunia akhir zaman ini. Makanya perlu firman Tuhan itu di dalam hidup setiap anak-anak Tuhan. Ya. Konsumsi firman Tuhan sebanyak-banyaknya untuk hidup kita. Karena saya baca di dalam Alkitab, saya lupa ayatnya, dikatakan satu waktu orang akan mengalami kelaparan, kehausan, bukan karena makanan, bukan karena air yang biasa kita konsumsi setiap hari, tetapi dikatakan haus dan lapar akan firman Tuhan. Manusia akan kesana kemari untuk mencari itu, tetapi oh iya, saya dapat ayatnya di dalam kitab Amos, saudara. Yang kitab Esra tadi tetapkan dahi, ya. Coba tolong baca kitab Amos pasal yang ke-8 ayat 11. Ada yang sudah dapat? Tolong dibacakan. Amos 8 ayat yang ke-11. Monggo. Anak-anak muda biasanya cepat buka Alkitab. Iya, monggo kakaknya. Amos 8 ayat 11. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan firman Tuhan. Iya, saudara. Itu kata firman Tuhan, itu kata Allah, itu kata Tuhan buat saya dan saudara. Jadi selama masa ini masa kemurahan Tuhan, ya, mari sama-sama kita mau mencari, ya, kita mau menikmati firman Tuhan itu sebanyak-banyaknya. Karena jelas di dalam Amos pasal yang ke-8 ayat 11, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan karena kelaparan dan kehausan akan makanan dan air, tetapi akan apa, saudara, dikatakan di sana? Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Imam Esra ini dia bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan, untuk menikmati firman Tuhan dalam hidupnya selama Tuhan masih berikan dia waktu yang baik.
menjadi kekuatan, menjadi sumber tenaga, karena firman Tuhan itu bagaikan roti. Amin. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, kita mau melihat lagi ya fungsi daripada firman Tuhan apa lagi saudara. Dia tadi seperti apa yang pertama? Seperti apa? Seperti madu. Yang kedua, dia seperti roti. Dan yang ketiga saya pelajari di sini Bapak Ibu Saudara, ya firman Tuhan itu seperti api dan palu. Nah ini dia saudara ya. Coba kita melihat firman Tuhan Yeremia 23 ayat 29. Esra telah bertekad untuk meneliti Torah Tuhan dan melakukannya. Dan kita mau melihat di dalam Yeremia 23 ayat yang ke 29. Yeremia 23 sampingnya Esra itu ya saudara. Sudah dapat tolong bacakan? Ayo, di mana? Yeremia. Yesaya, Yeremia, dekat Yesaya dan Rekaban. Yeremia pasalnya yang ke-23. Ya, kita sekarang belajar ya saudara ya. Yeremia 23 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Terjemahan lama dikatakan palu itu seperti godam. Orang zaman dulu itu pasti tahu palu itu sama dengan godam. Makanya di terjemahan lama dikatakan dan seperti godam yang menghancurkan. Ya. Api dan palu saudara yang dikasih Tuhan. Saya baca di dalam buku Pinter dikatakan api dan palu itu sering dipakai oleh pandai besi. Ya, pandai besi untuk membuat sesuatu. Taruhlah dia membuat pisau, dia buat parang, ya. Dia harus mempergunakan api dan palu. Api itu untuk apa saudara? Untuk membuat benda dari besi itu memuai. Dan apa fungsinya palu? Saat benda yang keras itu atau besi itu memuai, saat dia ditaruh di api yang begitu panas, maka pandai besi itu dia akan mengambil palu atau godam itu, dia akan menempah logam itu untuk menjadi satu benda yang keras sesuai yang dia mau. Dia mau buat keris atau dia mau buat apa? Pisau. Dia mau buat badik. Kalau orang Makassar itu terkenal dengan badiknya, ya. Kalau orang Manado itu biasanya pisau yang besar itu dibilang parang. Jadi untuk membuat itu diperlukan api dan palu. Sebab itu ternyata firman Tuhan di dalam kitab Yeremia yang saya baca tadi dikatakan, bukankah firmanku itu seperti api? Bukankah firmanku itu seperti palu yang menghancurkan bukit batu? Saudara, saya katakan di hari Kamis kemarin, kadang-kala firman Tuhan itu keras bagi kita, bagaikan palu yang memukul, ya, dosa kita, yang menempah dosa kita, yang mungkin orang tidak tahu, tapi saat firman Tuhan itu kita dengar dan saat hati kita izinkan untuk firman itu bekerja di hidup kita, mulai ingat, oh iya ya, aku kemarin buat dosa ini, aku kemarin buat kejahatan ini. Terima kasih Tuhan, ada firman-Mu yang menghancurkan setiap dosaku, yang membentuk kehidupanku untuk lebih baik lagi. Api ini menghanguskan Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang firman Tuhan itu membuat kita panas, ya. Saat kita mendengar firman, oh iya ya, hidupku kemarin tak seperti yang Tuhan mau ternyata. Ada banyak kesalahan yang aku buat, ada banyak dosa yang aku tumpuk di dalam hidupku ini. Tetapi saat firman Tuhan itu datang, kata Nabi Yeremia di sini, bahwa firman Tuhan itu bagaikan api membakar
hati kita. Untuk apa? Untuk kita bertobat. Amin. Untuk kita bertobat, untuk kita tidak lagi mau berjalan di dalam kejahatan, tidak mau lagi berjalan di dalam jalan dosa yang menjerumuskan kita untuk kita masuk neraka. Tetapi dengan api yang membakar itu, dengan palu yang bisa menghancurkan bukit batu itu, begitulah firman Tuhan untuk kita. Maka kalau kita izinkan firman Tuhan itu seperti palu dan seperti api di hidup ini, hidup yang menyenangkan hati Tuhan seperti firman Tuhan tadi malam akan membuat kita bahagia. Amin. Mungkin sekarang kita nangis Bapak Ibu Saudara saat dosa kita ditelanjangi oleh Tuhan lewat firman-Nya. Kita nangis, kita tidak bisa terima. Ya, tetapi saat kita mau katakan, kubuka hati untuk roh-Mu Tuhan. Kita mau katakan suka-suka-Mu Tuhan, apa yang Tuhan mau buat dalam hidupku. Asal aku selamat, asal aku mewarisi kerajaan surga, enggak apa-apa. Aku ditempah bagaikan besi dengan palu, dengan godam firman Tuhan. Aku dibakar ya oleh firman Tuhan, enggak apa-apa. Asalkan nanti aku timbul seperti emas murni. Amin, saudara. Haleluya. Emas itu untuk melihat kemurniannya itu bukan ditaruh sembarangan. Moro-moro jadi emas yang cemerlang. Tetapi sebelum itu, emas itu ditaruh di mana? Di api, dibakar sampai pada titik kepanasan yang tertentu, yang bukan panas-panas seperti panas biasa. Dan hidup saudara dan saya akan timbul seperti emas. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Biarlah setiap apa yang menjadi contoh di dalam Alkitab itu yang kita dapati setiap hari, ya, yang dimana dikatakan begitulah firman Tuhan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau buka hati untuk Tuhan. Amin. Ya, meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan. Sulit Bapak Ibu Saudara untuk Esra mengerjakan ini. Karena orang-orang Israel saat itu mereka sudah lama dijajah, mereka sudah lama di dalam pembuangan. Yang mereka pikirkan adalah aku mau merdeka. Karena saat itu mereka dalam keadaan yang miskin, dalam keadaan yang istilahnya bangun dari nol. Saat mereka kembali ke Yerusalem bukan berarti di sana mereka masuk di tempat rumah yang mewah, enggak saudara. Mereka membangun dari nol, dari bawah lagi. Karena Yerusalem waktu itu sudah hancur. Esra benar-benar dia menguatkan hatinya, dia mempersiapkan hidupnya. Apa saudara? Untuk firman Tuhan yang dia sudah pelajari, yang dia sudah teliti itu, saat dia nanti berikan kepada orang-orang Israel, mereka akan bisa menerimanya. Ya. Makanya di sini Esra katakan dan dia melakukannya. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu bukan sekedar hanya kita dengar. Amin. Tetapi di dalam kitab Yakobus dikatakan firman Tuhan itu harus dilakukan. Ada haleluya. Ada yang dapat Yakobus pasal yang pertama ayatnya yang ke-22. Daripada saya suruh baca di rumah nanti gak ada yang baca, mungkin ada tapi 1-2 kita mau baca sama-sama. Yakobus pasal 1 berani. Yakobus sudah dapat saudara? Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22. 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu, ada yang mau menipu dirinya sendiri? Tolong angkat tangan. Ada yang mau menipu diri sendiri? Menipu orang oke, ya, tapi menipu itu dosa.
Tidak ada satupun kita yang ada pada pagi ini yang mau menipu diri sendiri. Tetapi kadang-kala kita tanpa sadar bahwa ya seperti di dalam kitab Yakobus katakan ini saudara, banyak kali kita tipu diri kita sendiri. Kita harus bertobat, bukan cuma saudara, bagi saya. Ya, Yakobus katakan tadi, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku dan bukan hanya pendengar firman saja. Sebab jika demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab itu Esra dia katakan dia bertekad meneliti firman Tuhan dan melakukannya. Saudara dikatakan ya melakukannya serta dia mengajar. Kembali lagi kepada Ulangan pasal yang ke-6 ayat 6 tadi. Ya, orang-orang Israel saat itu ya saat perintah itu disampaikan kepada mereka untuk firman Tuhan itu diajarkan bukan cuma sekali. Ada guru sini kalau dia mengajar sama muridnya sekali oke, besok ganti lagi pelajarannya. Ada mana yang guru di sini? Yang dosen di sini? Bu Lucy saat mengajar mahasiswinya di kebidanan diajari sekali, tahu nggak tahu wes ganti materi lagi. Ada berulang-ulang bukan? Karena bahaya loh kalau cuma sekali dikasih. Iya kalau semua tahu, semua bisa. Ada yang sungguh-sungguh lihat meneliti, ada yang asal aja. Yang penting ijazah kan. Saudara yang dikasih Tuhan, begitu juga kita dalam hidup ini, ya. Kita dengar firman Tuhan, kita mau ajarkan itu dalam hidup kita, dalam hidup keluarga kita, bahkan sampai anak cucu kita. Amin. Oma-oma jangan malas untuk ajarin putunya tentang firman Tuhan, ya. Dalam kita mengajar kepada keturunan kita, Bapak Ibu Saudara, ada banyak metode sebenarnya untuk mengajar firman Tuhan itu kepada anak-anak. Banyak cara. Terima kasih guru-guru sekolah minggu, Kakak Niken, Kakak Tuti, ya. Banyak metode dalam kita mengajar tentang firman Tuhan kepada anak-anak kita, Bapak Ibu Saudara. Bisa lewat cerita pendek, bisa tentang dengan cara gambar. Anak-anak biasa, ya. Anak umur berapa Kak Niken biasa itu kasih gambar. Ini balita. Dia lebih tangkap, dia lebih dapat mencerna, dia lebih dapat mengerti saat gambar itu dikasih kepada anak-anak, ya. Jadi ada banyak metode, ya. Cerita pendek, lewat tulisan, lewat gambar, lewat percakapan, lewat apa lagi kira-kira? Lewat lagu. Ya Kak Niken, Kak Tuti? Buka Alkitab, lalu ku baca. Seret. Kalau sekarang enggak buka Alkitab lagi, buka ini saudara. Betul. Tak apa. Yang penting anak itu bisa baca firman Tuhan. Ya. Om tante enggak pernah alergi dengan HP. Ya. Asalkan HP itu ada juga Alkitab supaya anak-anak bisa belajar dari itu. Ya. Lewat lagu, lewat cerita, lewat gambar, ya. Lewat percakapan, lewat cerita pendek, lewat apa lagi? Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, kemarin lagi di dalam kitab Esra tadi, ya, melakukannya serta mengajarkan ketetapan dan peraturan. Tentu dalam firman Tuhan, dalam Alkitab kita, dalam kitab suci kita ini banyak peraturan-peraturan yang Tuhan berikan untuk kita. Amin. Pelajari itu saudara. Dan ingat, Yakobus pasal yang pertama ayat 22 tadi katakan, bukan saja hanya didengar, tetapi dilakukan di dalam hidup kita. Ya, lakukan. Anak-anak sekolah minggu, lakukan firman Tuhan. Amin. Anak-anak remaja, jangan ada yang di HP itu yang di luar firman Tuhan itu yang dilakukan. Firman Tuhan tidak dilakukan, bahaya.
Dan biarlah pada pagi hari menjelang siang ini semua kita, ya, kita punya kerinduan yang kuat untuk kita belajar firman Tuhan. Amin. Untuk kita tinggal di dalam firman Tuhan, ya. Bagaimana sikap kita terhadap firman itu akan membuat kita melangkah lebih indah bersama Tuhan, ya. Bagaimana respon kita dengan firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, ya, yang disampaikan oleh hamba Tuhan yang mungkin kita lihat lewat YouTube. Kalau itu sejalan dengan kebenaran Tuhan, kerjakan. Amin. Lakukan dalam hidup kita. Terakhir, ayat firman Tuhan yang tidak asing bagi kita, saudara. Mazmur pasal yang pertama. Tolong dibuka. Mazmur pasal yang pertama. Jadi dampak positif dari kita suka akan firman Tuhan ada di dalam kitab Mazmur. Saya ambil di kitab Mazmur saja. Sebenarnya ada banyak di kitab ini, ya, dari Kejadian sampai Wahyu kalau kita bisa cari. Tetapi saya ambil saja di Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat 3 kita baca sama-sama. Sudah dapat? Belum keluar. Oke. Mazmur pasal pertama ayat pertama sampai ayat 3, 2-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Torah Tuhan, dan yang merenungkan Torah itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya apa saja yang diperbuatnya. Bisa katakan amin. Amin. Haleluya. Demikian firman Tuhan pada saat siang hari ini. Jadi inilah dampak positif bila mana saudara dan saya kita suka akan firman Tuhan. Kita respon baik akan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan menjamin kita. Amin. Ya, kita akan bisa berbuah. Ya, kita tidak akan loyo, kita tidak akan layu Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang kita perbuat dijadikan Tuhan berhasil. Mau berhasil? Haleluya. Suka firman Tuhan, ya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembali ke Bapak. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk di dalam doa. Kita mengangkat satu pujian. Firman jadi manusia, diam di antara kita, punya kekuatan, punya semangat untuk kita bertekad, ya, menyelidiki firman Tuhan, menikmati firman Tuhan setiap hari dalam hidup ini. Jangan pernah hari yang kita lewati terlewatkan begitu saja tanpa kita membaca, mendengar firman Tuhan, saudara, tanpa kita berdoa. Tetapi jadikan hari-hari kita ke depan kita berdoa, kita baca firman Tuhan, dan firman Tuhan itu kita taruh dalam hati ini dan kita lakukan di dalam hidup setiap hari. Haleluya, terima kasih Tuhan. Manusia diam di antara kita, hidup terang bagi manusia, engkau terang bagi
bagaikan madu, firman Tuhan bagaikan roti, firman Tuhan bagaikan api dan palu, dan juga dikatakan firman Tuhan adalah pelita terang bagi jalan setiap anak-anak Tuhan yang akan dapat membawa langkah kita di jalan yang benar, karena Dia menerangi kehidupan kita, sehingga kegelapan itu tidak ada lagi dalam setiap hati kita, dalam hidup kita anak-anak Tuhan, karena ada firman Tuhan yang menerangi jalan hidup kita setiap hari, sehingga dosa yang mau masuk dalam kita tidak akan berani, karena ada Yesus, ada firman itu tinggal beserta kita setiap hari, setiap saat, dan selama-lamanya. Haleluya. Akui Dia dalam setiap hidup kita. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Dia terang bagi setiap jalan hidup saudara dan hidup saya. yang boleh memberkati setiap kami, Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau jadikan tanah hati kami tanah hati yang baik, sehingga benih firman Tuhan itu boleh tertanam dalam hati kami, berbuah, bertumbuh-tumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, Engkau ajar dalam hidup kami, untuk kami boleh belajar menjadi pelaku firman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih firman Tuhan begitu berharga dalam hidup kami Tuhan. Ajar dalam hidup kami untuk kami tidak menyia-nyiakan setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan Tuhan, yang boleh disampaikan untuk kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus akan meteraikan lebih lagi dalam hidup kami Tuhan, menuntun setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat hamba-Mu, Tuhan berkati hamba-Mu, Tuhan tolong hamba-Mu, kekuatan, kesehatan,
menjadi bagian bagi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami nikmati siang hari ini. Terima kasih Yesus jika sebentar kami mau memberikan korban persembahan kami, korban syukur kami, persepuluhan kami. Mari Tuhan, sebelum kami bawa di hadapan-Mu, Tuhan layakkan, Tuhan sucikan, sehingga Yesus setiap persembahan yang boleh kami bawa semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa kami, hanya kami minta peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tiba waktunya kita mau bawa korban persembahan kita. Kita pujikan Dialah segalanya. Dia yang akan memberkati lebih lagi bagi Bapak Ibu Saudara. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Dan pengumuman pekerjaan Tuhan selesai ibadah ini akan lanjut dengan ibadah anak-anak sekolah minggu. Dan hari Kamis kembali ibadah umum, kebaktian umum di gereja jam 5 sore, pelayanan pujian
Saudara Yonatan, dan renungan firman Tuhan Ibu Niken. Dan hari Jumat ada doa dan mesbah doa di rumah Bapak Ibu Saudara. Terserah jamnya ya, mau pagi, siang, sore, malam, monggo, bisa atur sendiri dengan keluarga. Dan hari Minggu perjamuan Tuhan, ibadah raya disertai perjamuan Tuhan. Jadi minggu depan kita sudah ada di bulan yang ke-6, di pertengahan tahun 2023. Haleluya. Jadi hari Minggu depan ada perjamuan Tuhan. Diharap kepada Bapak Ibu Saudara yang punya pakaian putih, monggo dipakai ya. Biar kelihatan seragam gitu ya saudara. Tapi kalau nggak ada, bukan berarti kita tidak kebaktian, harus datang. Amin. Haleluya. Dan setiap minggu pertama di setiap bulan baru itu ada persembahan untuk asuransi ketenaga-kerjaan. Jadi Bapak Ibu Saudara diharapkan juga Bapak Ibu Saudara mengingat ya bahwa setiap bulan itu kita punya asuransi untuk ketenaga kerjaan, hanya murah ya. Satu orang cuma berapa dulu sih? Cuma 13.000 ya. Saya mengharap supaya Bapak Ibu Saudara juga boleh respon dengan kegiatan wajib ya itu ya untuk kelangsungan pembayaran untuk asuransi ketenaga kerjaan ya. Saya juga berharap jangan, mungkin Bapak Ibu Saudara pas minggu pertama itu berkat Bapak Ibu Saudara mungkin hanya cukup untuk persembahan. Bapak Ibu Saudara bukan menjadi halangan untuk tidak kebaktian di minggu pertama setiap bulan ya. Diusahakan Bapak Ibu Saudara supaya setiap minggu pertama itu selain kita ibadah, kita juga menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus lewat perjamuan Tuhan. Karena itu juga bagian untuk kita kuat menghadapi bulan yang baru. Amin. Ya, jadi monggo Bapak Ibu Saudara ya, kita sama-sama ya, kita semangat beribadah, kita juga semangat untuk mengisi apa yang menjadi kewajiban kita bersama. Haleluya. Pelayan pujian Ibu Gembala, singer Saudara Alvina dan Ibu Tuti, LCD Saudara Timothy, dan kolektan Ibu Dewi untuk minggu depan. Ini Bapak Ibu Saudara, mumpung juga saya ingat, karena kita sudah punya pintu untuk masuk ke gereja, jadi paling enggak sudah ada penerima tamu ya. Ada penerima tamu ya. Dan tolong yang saya tunjuk jadi penerima tamu itu datangnya jangan ngepres waktu. Datangnya paling enggak 1/4 jam sebelum jam 9. Ada haleluya. Iya, jadi untuk minggu depan pertama, perdananya saya mohon Ibu Lucy untuk jadi penerima tamu. Ya, ada amin Bu Lucy? Yang panter banget coba. Oke. Ya, saya nanti kasih tugas yang penerima tamu yang suami istri ya, nanti berikutnya ya. Jadi kalau seperti Bu Lucy satu aja, karena pintunya juga mungil. Jadi penerima tamu untuk minggu depan satu. Nanti berikutnya yang suami istri, keluarga-keluarga muda saya tugaskan. Siap ya keluarga-keluarga muda? Kayak Bu Yuli, Bu Agus, Pak Agus ya. Keluarga tua juga tidak apa-apa, kayak Pak Samsuri, Bu Suparwini, biar kelihatan kompak ya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong kita. Oke, itu saja pengumuman yang saya bisa sampaikan. Kiranya dapat direspon dengan baik dan sukacita. Saya kembalikan ke Bapak Ibu Gembala. Puji Tuhan, menambahi pengumuman penting kita untuk
BPJS. Kita bersyukur Bapak Saudara sudah berjalan berapa kali? Agustus 1 tahun. Agustus itu sudah 1 tahun. Dan untuk diketahui saja bahwa setiap pembayaran bulan kita anggota untuk BPJS tenaga kerja sudah berapa? 53 kepala saudara, dan setiap dia dikalikan saja kalau nggak salah 13.000 ya, 13.000 ya, berarti setiap bulannya kita membayar 700 sekian begitu. Jadi kita memerlukan itu dan kita membayar itu, dan sampai saat ini puji Tuhan gereja tidak menarik ya, gereja tidak mengambil meminta melalui ya mungkin ya ada yang diminta-minta begitu ya, ada orang-orang tertentu, tapi tidak secara umum kita setiap keluarga harus bayar sekian. Dan itu saya berpikir ini langkah yang sangat positif sekali. Jadi bagi yang memang tak mampu, betul-betul kita berikan kebebasan. Tetapi persembahan yang pertama itu, persembahan kedua di minggu pertama itu kita bentukkan untuk nanti untuk nambah kas untuk pembayaran BPJS tenaga kerja cukup besar saudara. Dan sampai sekarang ada saldo. Wow, nggak minus. Wow, saya nggak bisa lihat. Donaturnya kuat, Tuhan Yesus, amin. Wow, apalagi besok minggu depan, wow, lebih banyak lagi, amin saudara. Jadi berdoa saudara. Cuma di sini saudara, yang BPJS dari tarik saudara, hanya diambilkan dari uang kas itu, dan sampai sekarang ternyata enggak sampai. Saya memang agak ketar-ketir. Ya nanti kalau kurang SPN-nya diambilkan daging Mbak Lucis yang mana gitu ya, atau dijual. ya kita berikan yang lembu-lembu untuk jadi bendahara saudara. Terus apa lagi tadi tentang sedikit saya harus berikan masukan untuk yang penerima tamu agar nanti siapapun yang kebagian penerima tamu itu nanti yang siap buka sama nutup pintu. Kenapa harus ditutup? Supaya AC-nya dinginnya nggak keluar begitu saudara. Jadi sengaja harus ada. Jadi ya siap untuk buka tutup pintu di situ. Ya. Jadi jangan nanti cuma begitu ada yang datang cuma dilihat, halo, mumpung kacanya juga padang gitu, enggak. Tapi harus siap membuka, menutup pintu, disalami dan disenyumi, amin. Jangan sambil Tuhan memberkati kita. Pujikan nama Tuhan, tetap kompak di dalam Tuhan, dan kita berdoa semakin banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, bukan karena AC, tapi karena melihat kemuliaan Allah, amin. Ini kayaknya masih harus diperbaiki tentang AC-nya karena listriknya, karena kayaknya AC-nya ini yang bermasalah. Ini harusnya kuat. Ini sebab AC 2 ini hanya 1 MCB dan harusnya itu kuat, tapi tidak tahu kenapa tidak kuat ya. Harus mati. Nanti saya akan panggil tukangnya lagi, dan beliaunya sangat paham sekali untuk itu. Ya karena memang dia tukang AC juga, tapi juga tukang listrik juga. Jadi saya berharap harusnya sangat bisa dan masih bisa diisi yang lain. Kalau sampai jelek berarti sudah mencapai 2000 berarti 2 ini, dan itu sudah tidak masuk akal bagi saya. Jadi bantu doa agar semua dapat berjalan lancar, dapat kita bisa menikmati hadirat Tuhan dengan baik, dengan bebas,
Semua karena kemurahan Tuhan. Dan nyangka saudara, kalau udah bisa begini, dan kami yakin dan percaya Tuhan akan melakukan perkara besar bagi kita. Sengaja saya majukan saudara, ini maju satu kotak porselin ya, maju. Dan nanti mungkin semakin lama bukan cuma kursinya yang maju, tapi jarak akan kita padatkan gitu supaya semua bisa menikmati rasanya dinginnya AC. Dan sekali lagi, lebih dari AC, aliran kuasa Roh Kudus itu lebih menyegarkan kita. Amin. Tuhan berkati. Kami undang semua bagian berdiri, menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima terima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Hanyalah terima kasih. Marilah kita katakan terima kasih. Inilah pujian syukur, terima kasih kami yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Engkau sungguh luar biasa baik, teramat baik. Engkau hebat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Tuhan. Kami bangga memiliki Tuhan Yesus. Kami bangga memiliki Engkau, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang tidak pernah tinggalkan anak-anaknya, yang senantiasa memberikan, haleluya, yang terbaiknya untuk kami semua anak-anak-Mu. Sukacita sorga melimpah, nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Engkau memberkati kami yang datang saat ini. Ada beberapa anak-anak Tuhan yang sakit, bahkan dalam kondisi sakit, mereka tetap melayani, mereka tetap datang. Kami yakin dan percaya Tuhan jamah sembuhkan, seperti upah ini Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ada keluarga-keluarga kami, orang tua dari Wanto yang juga dalam kondisi baru saja jatuh. Kami berdoa mereka juga layak ditolong, dijamah, disembuhkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
mbah-mbah yang ada, yang saat ini tidak bisa bersama kami. Mungkin juga mereka karena sakit. Kami berdoa Tuhan, Engkau jamahan-Mu berlaku bagi anak-anak-Mu. Tuhan memberkati. Dan setiap kami yang datang pada saat siang hari ini, Engkau tahu Bapa semua kebutuhan keperluan kami. Engkau tahu apa yang menjadi haleluya pergumulan kami saat ini. Dan Engkau menyediakan, menjawab setiap apa yang kami perlukan. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Penuh dengan sukacita kami menikmati hadirat Tuhan saat ini. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya berkat Allah dilimpahkan, dicurahkan dalam kehidupan kami semua. Saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari sekali lagi kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami pulang dalam hadirat Tuhan. Semua yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati.